Iblis itu biar dari kapanpun, dari ribuan tahun, berabad-abad, beratusan tahun, ribuan tahun, itu terus mau membunuh yang namanya Mesias. Tetapi Mesias itu nggak bisa dibunuh karena yang dilawan Tuhan. Gitu aja yang saya mau bilang sebenarnya. Ya, nggak akan menang dia. Nggak akan menang. Nah, sekarang Yesus udah mati, dikuburkan, bangkit, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah. Terus hasilnya saudara saya. Dan saudara saya tuh ada Mesias, ada juru selamat dalam hidup kita selama-lamanya. Diincar lagi nggak? Ya pasti dia usaha namanya. Namanya usaha. Makanya segala cara dipakailah untuk membuat orang Kristen itu tidak powerful gitu. Gagal menerima apa yang Yesus sudah kerjakan sempurna di kayu salib. Itu mah kerjaan dia aja, udah gitu aja. Tetapi ketika saudara dan saya mengerti hal ini, gak akan menang iblis, udah gitu aja. Udah 100%, 1.000.000% gak akan menang. Ya, iblis sudah kalah mutlak. Sama-sama katakan kalah mutlak. Saya teruskan ya. Shalom semua sekali lagi. Kita akan melanjutkan. Nah, itu ada Mika ya. Dari buku Destined to Reign, Unmerited Favor. Saudara kalau tahu apa sih isinya dari Unmerited Favor, sebenarnya kan Unmerited Favor itu adalah kemurahan Tuhan yang tidak layak kita terima. Berarti ada yang kita terima kan? Dan atau kemurahan Tuhan yang tidak layak kita terima itu ya kasih karunia, ya sama ya, kemurahan, favor yang kita tidak layak namanya unmerited. Kalau kita merited artinya kita layak. Nah itu nanti kita dengar itu cara dunia ya, merited. Jadi tergantung kelayakan kita. Ya, entah kelayakan dari kualifikasi atau apapun. Nah, tetapi ini unmerited favor, kemurahan yang tidak kita layak terima benar-benar. Tapi Tuhan senang memberikannya. Malah Tuhan itu mau, ya kita katakan Tuhan itu mau, senang. Nah, jadi dengan terus berjalannya kita merenungkan atau dalam perjalanan membaca buku ini kan baru bab 1 nih. Kita harus tahu pasti dulu bahwa Tuhan itu senang dan benar-benar mau. Kenapa dia mau dan senang? Pertama, Tuhan Yesus sudah bayar di kayu salib dengan darah yang mahal, dengan bayaran yang overpayment ya, udah bayar. Jadi semua berkat-berkat yang tersedia buat saudara dan saya tuh udah dibayar. Apa aja Pak Melki? Ya semua aja. Segala hal. Bagi keutuhan kita, bagi keberhasilan kita, ya ini lebih banyak lebih keberhasilan nih, sukses. Ya. Atau hidup dalam berkemenangan. Tanpa susah payah itu karena itu aja, karena udah dibayar. Ya, sudah dibayar. Nah, jadi kalau ditanya, saudara mau nggak? Ya jawabnya harus mau ya. Nggak, soalnya ini nggak dipaksa. Ini urusannya nih urusan Yesus. Jadi buku ini tadi tentang Yesus itu tuh ada satu nilai yang adalah tidak dipaksa gitu. Nah ini yang disebut free will mungkin ya, kehendak bebas. Mau nggak? Gitu. Nah, tapi kan seringkali jadi dipertentangkan juga di dalam kalangan kasih karunia radikal. Jadi Pak, kita punya kehendak bebas nggak atau nggak? Nah, kita percaya ada ya, sehingga kita bisa menerima atau menolak dia.
Tetapi ketika kita masuk di dalam kasih karunia Tuhan, kita menerima yang disebut predestinasi Tuhan. Misalnya ya, oh saya menerima, saya sudah dipilih sebelum dijadikan. Oh Tuhan punya rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan, untuk memberikan masa depan penuh pengharapan. Oh saya percaya bahwa Tuhan itu datang supaya saya beroleh hidup dan dengan segala kelimpahan. Nah sekarang kita udah mulai ngerti ya. Jadi yang pertama-tama yang kita harus pegang bahwa tadi Tuhan itu mau, sama-sama katakan Tuhan mau memberkati kita ya. Kenapa? Karena Tuhan, waktu Tuhan kita terima berkat Tuhan itu kan melalui kita, ya. Jadi berkat Tuhan melalui kita, nama Tuhan dipermuliakan. Nah, sekarang kita mulai dengan yang paling dasar nih, definisi dari keberhasilan. Nah, kita mesti beresin dulu definisi keberhasilan atau kesuksesan. Ya, kalau bahasa Inggris kan sukses, berhasil. Ya, saya lebih senang juga pakai kata sukses saja lah, biar lebih singkat. Nah, jadi kalau saudara bilang gini, mau sukses nggak? Jangan dibantah, jangan maksudnya gini, wah ini teologi kemakmuran ya, ini begini, jangan. Orang sukses dari Tuhan, yakin aja bahwa keberhasilan dari Tuhan itu udah segala aspek dan nggak beracun gitu. Nggak ada efek samping, yakin aja. Yakin aja. Untuk apa aja Pak? Untuk segala hal. Jadi kita tenang nerimanya, tenang aja, terima aja. Karena ini caranya begitu. Supply yang tidak layak kita terima. Yang layak siapa dong Pak? Yang layak Yesus. Yang terima siapa? Yang terima kita. Yang dipermuliakan siapa? Yang dipermuliakan Tuhan. Yang dipermalukan siapa? Yang dipermalukan iblis. Sederhana kan? Nah, tapi kita mulai lihat bahwa kesuksesan ini definisinya tuh bukan apa yang kita miliki, itu yang awal tuh, tetapi siapa. Jadi kalau apa yang kita miliki pasti terbatas, sumber daya terbatas. Mau sepinter-pinternya orang, ya misalnya IQ-nya 150 juga ya terbatas, nggak 200 kan, 150. Tapi ini juga jarang, terbatas. Mau kualifikasi pendidikan, oh dia Pak, doktornya pangkat 5 Pak, 5 universitas dia lulus dokter semua, tetap aja terbatas. Ya, jadi bukan apa yang kita miliki, tetapi siapa. Nah, siapanya itu kita udah tahu semua, ya, Yesus. Ya, jadi ini semua ketika kita bilang tentang Yesus, oh Pak Melki bolak-balik tentang Yesus. Iya, sesederhana itu sebenarnya. Ketika saudara memiliki Yesus, saudara dan saya itu memiliki semua. Namanya gitu. Karena Yesus itu segalanya. Mau saudara sebut apa aja? Ya saya merenungkan gitu. Yesus ini sebenarnya nembus apa sih? Ya apa sih yang dia Yesus tebus dari kita? Ya tebus dari penyakit, tebus dari kemiskinan, tebus dari kematian spiritual sebenarnya. 3 hal ini aja saya lihat. Penyakit, ya pokoknya ubek-ubekan, ya pokoknya penyakit. Tuhan berikan kita kesehatan. Kemiskinan, ya. Karena kemiskinan itu nggak cocok sama surga. Surga jalannya aja emas. Jadi kebenaran aja dulu. Kebenaran aja dulu, ya. Dan tentu kematian spiritual, ya, kematian kekal. Tuhan tebus itu kok. Coba deh ubek-ubek. Saya baca di Alkitab kemarin misalnya dari Mazmur 103, ya kita udah dengar ya bahwa itu tentang apa sih induk dari segala pengampunan segala dosa. Itu induk dari apa sih? Induk dari ditebus dari apa? Segala penyakit, ya, dari segala destruction atau kematian, dilindungi. Terus mulutnya dipuaskan dengan kebajikan, dan masa mudanya diperbaris kepada burung Raja Wali. Segitu banyaknya aja berkat-berkat 5 itu, kalau diperes lagi ya kesehatan gitu.
dimudahkan lagi. Nah, jadi jangan anti. Kalau anti itu belum apa-apa kita menolak yang Tuhan sediakan gitu. Ya jangan peduliin lah apa kontroversi atau tembok-tembok kontroversi dari si jahat. Yang dipedulikan. Nah, khusus malam hari ini di dalam bab yang pertama ini kita bicara tentang Yusuf. Yusuf itu Yusuf yang di Perjanjian Lama. Yusuf anaknya Yakub ya. Yusuf ya salah satu anaknya Yakub dari Rahel ya, dari istri yang dicintai sebenarnya. Dan Yusuf nanti ada juga Yusuf yang dari papahnya secara jasmaninya Yesus. Yusuf suami Maria. Nah, dua Yusuf ini kita mulai dari akan merenungkan tadi itu ya bahwa tentang ini Yesus itu hadiratnya. Ya kan tadi siapa? Berarti kan kita punya kan? Karena dia hadiratnya ada dalam hidup kita. Dia menyertai kita, nggak pernah meninggalkan kita. Nanti kita lihat. Nah, dengan Yesus itu ada pada kita. Nah, Yusuf ini berhasil. Nah, gitu ya. Nah, tapi sebelum mulai kita tahu Yusuf yang pertama dulu ya. Ini seru juga. Ya, dua Yusuf ini. Jadi buku ini dimulai dengan Yusuf. Ya, kalau sudah baca kisahnya di Kejadian 38 atau 37 mulai ya, bahwa Yusuf itu anak kesayangan bapaknya dan dia diberikan jubah warna-warni, terus dia sederhananya dia dikasih visi, mimpi dari Tuhan. Ada 12 berkas, satu berkas dia ikatan berkas gandum, yang 11 nyembah dia semua gitu ya. Terus ada bulan, matahari, dan 11 bintang, semua nyembah kepada Yusuf. Terus dia ceritain kepada saudara-saudaranya, kepada ayahnya, ya kepada keluarganya deh. Dan mereka bilang, lu mau jadi raja atas kita ya. Jadi Tuhan memberikan visi kepada Yusuf, belum terjadi, bahwa sampai keluarganya itu nyembah dia sebagai raja ya. Jadi cerita aja, tapi jadi orang sakit hati kan, keki gitu. Siapa sih lu? Nah, suatu ketika kita tahu, singkat cerita, ayahnya kirim dia untuk bawa makanan ke saudaranya di ladang, di padang gitu ya, sedang mengembalakan kambing domba ayahnya. Nah, dia ditangkap, dimasukin ke sumur kosong, ya, sumur kering. Nah, itulah cerita ini dimulai dari Yusuf yang ini Yusuf anak Yakub, ya, atau Israel ini dari sumur kering. Dari dasar sumur itu berarti bukan hanya 0, tapi minus kan. Nah, dan dia mulai pikir bahwa ini saudara-saudaranya bercanda, sampai akhirnya dia merasa serius karena dia dijual akhirnya. Tapi sebenarnya mau dibunuh. Cuman abangnya bilang jangan deh, jangan dibunuh, udah jual aja kepada orang Ismail. Ya, jadi ini posisi terendah dari kehidupan manusia, dijual sebagai budak, ya, nanti dia dibawa ke Mesir, dijual di pasar budak. Ya, jadi kita mesti tahu mulai dari pasar budak ini bahwa dia itu istilahnya gini, kalau bahasanya Pastor Prince ya, dia cawat aja nggak punya gitu. Karena budak itu harus ditelanjangin supaya kelihatan ya, ada cacatnya nggak atau ada penyakitnya nggak, ditelanjangin. Nah, kalau kita ingat ditelanjangin, ya mirip dengan Yesus di kayu salib ditelanjangin. Ya, kalau ini ditelanjangi, dan Yesus juga di kayu salib itu karena dicambuk itu sebagai budak tuh. Ya, karena dia nggak punya salah apa-apa untuk disalib, kecuali dia dijadikan budak. Ya, nggak punya hak hidup. Ya, karena dia bukan pemberontak atau dia bukan penjahat besar, tetapi dia dicambuk dengan cambuk Romawi sebagai budak. Nah, udah kita masuk tetap ke Yusuf ya. Jadi Yusuf inilah yang juga memang gambaran Yesus nantinya ya. Dibeli oleh Potifar, dibawa ke rumahnya, dan disinilah mulainya. Ya, dan Tuhan berkata ya di dalam Kejadian 39. Ya, jadi dari pasar budak kebetulan. Nah, jadi kalau di dalam kekristenan tuh kita ingat ya, ada right time, right place. Seolah-olah kebetulan.
Tapi ini bukan kebetulan. Kita tahu ceritanya bahwa Tuhan itu membawa Yusuf yang ke Mesir, karena dia harus menjadi Perdana Menteri nanti di Mesir. Dan untuk memberi makan seluruh dunia. Kita udah tahu ujungnya karena kita udah baca. Tetapi kita kalau kita belum tahu, atau dalam sequence-nya, dalam tahapannya, dan ketika dia ada di rumah Potifar sebagai budak, ya mana tahu dia akan menjadi Perdana Menteri. Tapi apa yang Tuhan katakan, 39 ayat 1, adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, tadi ya, orang-orang Ismail karena saudara-saudaranya jual, dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, jadi punya jabatan yang tinggi, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Jelas ya. 2. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Nah, ini yang kita nggak boleh lupa sepanjang buku ini. Tuhan menyertai, saudara sebut nama saudara. Tuhan menyertai Melkisedek, ya, Melkisedek orang yang berhasil. Ya, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Ya, ini kalau Tuhan nih saya senang sih. Kadang-kadang ini yang membuat juga kasih karunia jadi alot, karena Tuhan selalu pakai kata gini, segala gitu. Pasti. Berlimpah-limpah. Kadang-kadang bukan hanya berlimpah-limpah dia ngomongnya. Exceedingly abundantly above. sangat jauh berlimpah-limpah di atas. Kita udah dijawab aja, misalnya doa kita dijawabnya, kita udah senang. Tapi Tuhan bilang apa? Sangat jauh berlimpah-limpah di atas. Super abound. Hyper. Nah, kata-kata itu tuh bagi saya tuh absolut, mutlak, kekal. Selama-lamanya. Tidak akan pernah, misalnya gitu. Pasti. Nah, saudara harus biasakan. Ketika saudara hidup di bawah kasih karunia, harus biasakan mentok plafon ini. Kalau istilah saya pribadi, mentok plafon ini. Dan jangan mau diturunin. Ya. Jadi jelas dikatakan bahwa definisi keberhasilan daripada Yusuf, kolor aja nggak punya, apalagi deposito keuangan nggak punya keluarga, karena dia dijual sama saudaranya, dan saudara-saudaranya bilang dia dimakan binatang buas, ya, ayahnya percaya. Nggak punya apalagi, nggak punya koneksi, nggak punya apapun. Ya tadi makanya istilahnya kolor aja nggak punya gitu. Tetapi Tuhan katakan, firman-Nya katakan bahwa dia orang yang selalu berhasil. Nah, saudara harus serap ini dulu ke dalam diri kita, ya, bahwa definisi keberhasilan dari Alkitab kita itu adalah siapa yang kita punya. Nah, ayat tadi mengatakan karena Tuhan menyertai, atau Yesus menyertai. Ya. Jadi keberhasilan saudara karena Tuhan menyertai Yusuf, atau Yesus menyertai kita. Yesus di dalam kita, kita di dalam Yesus selama-lamanya. Pegang itu baik-baik dalam seluruh kehidupan saudara, maka saudara tidak akan pernah mungkin gagal. Kok Pak Melki berani ngomong gitu? Ya tadi saya bilang, coba lihat aja bahasa Tuhan di Alkitab. Semuanya bahasa mentok. Semuanya bahasa absolut. Kekal, nggak ada batasnya. Pasti nggak ada batasnya. Sekali untuk selama-lamanya nggak ada batasnya. Pernah nggak Tuhan bilang ada batasnya? Nggak ada. Yesus Alfa dan Omega, nggak ada batasnya lagi. Ya. Nah ini ini bedanya ya. Sukses dunia itu kan disebut dasarnya meritokrasi. Meritokrasi artinya apa? Ada energi atau sumber daya manusia, atau prestasi, atau gelar, atau bahkan waktu, ya. Dan ini nilainya juga nggak kekal, ya, tidak stabil.
tidak kekal, goyang pondasinya. Karena dari apa yang saya baca ini juga dikatakan hasilnya tuh krisis juga. Krisis besar, investasi hancur, kemerosotan finansial internasional. Ini makanya bicara tentang apa nih? Bicara tentang bahkan berkat-berkat finansial nih. Ya, harus ada usaha, upaya, tekad manusia. Nah, saudara-saudara ini sebenarnya udah mulai lihat ya. Banyak gereja-gereja terjebak juga. Kita harus ngomong belak-belakan. Pakai cara sukses dunia, walaupun bicaranya sedang menjalankan gereja gitu ya, rohani soalnya. Tetapi bagaimana akhirnya uangnya itu banyak, triliunan, tapi keluarganya rusak, hubungannya rusak. Nah, kita nggak memiliki jenis keberhasilan yang jenis gini nih. Ya, dengan siapa ini? Kita harus pastikan dulu di bab pertama ini benar-benar. Ya, karena kalau nggak seperti asap aja deh, lenyap deh, benar-benar. Ya, nah, jadi sama-sama katakan hadirat Tuhan yang membuat sukses. Pastikan, saudara katakan, amin. Ya, hadirat Tuhan atau Tuhan menyertai tadi Yusuf, Tuhan menyertai, sebut nama saudara, itu yang membuat saya sukses. Ya, jadi kita perlu terus belajar untuk benar-benar nih mengejar Yesus nih, melihat bahwa Yesus itu satu-satunya hal untuk kita berhasil dalam hidup. Berhasil, Theo udah bilang ya, berhasil, utuh, berkemenangan. Ya, kalau itu di buku Destin Turin ya. Ya, jadi kalau saudara bilang gini, ya tapi Pak, saya startnya begini Pak, saya keturunan bukan orang kaya, saya begini, saya begitu. Nggak ada start atau tempat yang lebih buruk daripada Yusuf tadi. Nggak ada ya. Tadi saya udah bilang, dia udah nggak punya uang di bank, udah telanjang. Ya dia nol besar, minus. Nah, tapi Yusuf itu dari namanya aja, ya, anaknya, cucunya Chevlin, suaminya Chevlin, Joseph, Yusuf, ya, itu Joseph itu dari kata Ibraninya tuh artinya Allah menambahkan. He added, ya, Tuhan yang menambahkan. Ingat aja tuh, Yosef itu Tuhan yang menambahkan. Jadi sebenarnya Tuhan menyertai Yusuf, selesai semua, ya. Nah, kita sudah pertama-tama benar-benar pegang ayat itu. Ya, Kejadian 39 ayat 2 tadi. Tuhan menyertai Melkisedek. Melkisedek orang yang berhasil. Itu menjadi realitas dalam kehidupan kita. Paham? Jangan mau dicuri maksud saya kalau dia jadi realitas. Jadi kebenaran. Sama-sama katakan jadi kebenaran. Kalau nggak akan diambil, benar-benar deh. Ini udah permainan begitu semua ini udah di alam roh nih, saya udah lihat. Diambil lagi dengan ngomongan-ngomongan. Wah, mana bisa gitu Pak Melki? Mana bisa Tuhan Yesus menyertai terus. Nah, kalau udah nggak bisa, dengerin terus. Nah, karena selanjutnya dikatakan bahwa job description atau deskripsi uraian kerja daripada Tuhan Yesus adalah menyelamatkan kita. Ingat ya, artinya gini. Yesus itu kan disebutnya juru selamat terkenalnya. Ya, kalau di buku ini dikatakan kalau saudara dengar Tiger Woods itu terkenalnya apa? Oh, pemain golf, Pak. David Beckham pemain bola, Pak. Jago, ya kan? Valentino Rossi pembalap motor, ya. Yesus juru selamat. Ya, jadi saudara harus punya kemantapan, dan saya nih ya, bahwa Tuhan Yesus itu adalah juru selamat kita dalam segala aspek. Nah, jadi kita udah lihat ya. Nanti ini kita akan di bab 2, bab 3, terus selanjutnya ini masih bicara tentang si Yusuf ini nih. Tapi kita mulai dari situ dulu. Saudara diberikan pondasi yang sangat-sangat kokoh, bahwa keberhasilan atau sukses saudara dan saya itu bukan apa yang kita miliki, tapi siapa. Dan siapanya itu menyertai kita. Nanti kita akan lihat di bagian terakhir bahwa siapanya itu tidak akan pernah mungkin meninggalkan kita. Nah, sekarang kita lihat Yusuf, ayahnya Yesus.
Ya, Yusuf ayahnya Yesus ketika bertunangan dengan Maria, dia langsung punya masalah besar. Kenapa? Karena dia punya tunangan hamil. Belum dia apa-apain, dia udah hamil. Itu masalah besar. Dan mumet. Serba salah nih si Yusuf nih. Ya, dia mana tahu Maria itu hamil karena Roh Kudus. Mana tahu dia. Ya dia yang tahu gini. Udah pasti ada yang tidurin gitu. Tunangan saya. Tapi dia orang yang tulus dikatakan. Dia pengen ceraikan diam-diam. Tapi dia mikir juga, nanti ketahuan tetap aja kena hukum Taurat, dirajam. Nah saudara, gini. Saya mau mulai cerita ini supaya saudara ini mantap benar-benar. Ya, ini bahkan ayah biologis, ya sebenarnya bukan ayah biologis beneran ya, karena Yesus itu adalah dari Roh Kudus, ditaruh di rahim Maria, ya kan? Perawan Maria. Tetapi sebagai ayah, kita sebut aja ayah biologis Yesus, ya, Yesus mau hadir aja kok jadi masalah? Kok jadi masalah? Masalah besar ini benar-benar ya. Kalau kita menempatkan diri di dalam posisi Yusuf, itu benar-benar mumet dia. Ya, karena Matius 1 ayat 19 bilang ini, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Berarti dia udah putus asa sebenarnya. Pertama, dia yakin Maria pasti ada yang tidurin. Bukan dia yakin 100%, makanya dia mau ceraiin. Nah, tapi dia masih 20, tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, dia pasti timbang-timbang juga. Gue ceraiin terus gimana? Ntar orang nanya, jawabnya apa? Nanti kalau ketahuan tetap aja itu perempuan dirajam juga. Mumet dia. 100% mumet. Nah, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud. Nanti kita selidiki nih soal anak Daud ini ya. Janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Singkatnya gini. Ketika di dalam Yusuf pribadi sebagai pribadi ya, hadir Yesus, urusan beres. Nah sekarang saya mau cerita agak rumit urusannya sebenarnya. Begini, Yusuf itu sebenarnya keturunan dari Yusuf sama Maria keturunan Raja Daud. Tetapi kalau Yusuf dari keturunan Matius 1 itu disebutnya regal right of the throne ya. Jadi dia mempunyai jalur kerajaan. Jadi keturunan inilah yang jadi raja-raja. Ya, anak-anak sulung dari Salomo ini. Ya. Nah, sementara Maria dari Nathan. Anak-anak Daud juga, tetapi dia hanya legal. Bukan regal. Regal tuh nanti tanya Pak Vena ya. Itu kerajaan ya. Kalau legal tuh legal right aja. Memang secara stambung, secara keturunan, silsilah dia anak Daud. Nah, saudara pegang dulu itu. Saya mau kasih tahu gini sebenarnya. Iblis dengar nggak bahwa waktu Tuhan menjadikan iblis itu dia dengan Hawa itu permusuhan. Dan iblis dengar nanti dari keturunan perempuan ini, Tuhan tepat ya, keturunan perempuan ini akan lahir yang akan meremukkan kepalamu. Nah itu tuh Kejadian 3 ayat 15. Saudara boleh catat ya. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Artinya Tuhan ngomong di depan iblis juga. Di depan Adam dan Hawa, semuanya dengar bahwa Mesias itu keturunan perempuan yang akan meremukkan si iblis. Nah sekarang kalau saudara jadi iblis, dan saudara bukan iblis saya aja deh, kalau saya jadi iblis, saya mikir kan, saya mesti benar-benar dalam secara keturunan si Hawa ini, saya harus kejar, saya harus bunuh, kalau nggak saya yang mati kok suatu ketika, ya nggak?
karena itu ya, saudara, ini kenapa perlu mulai lihat itu. Saya mau nanti ada ujungnya ya. Saudara perhatikan baik-baik aja. Sejak Hawa itu melahirkan Kain dan Habil, dia udah lihat kan? Iblis lihat. Habil mempersembahkan, Kain dulu mempersembahkan hasil buminya karena dia petani. Nggak diterima sama Tuhan. Habil mempersembahkan korban darah, anak domba, diterima. Nah, kalau saya jadi iblis mikir kan, pasti anaknya Habil nih. Nggak mungkin anaknya Kain. Orang Kain persembahannya jangan diterima. Baru 2 kan kemungkinannya kan? 50-50. Jadi dia pakailah Kain untuk bunuh saudaranya Habil. Nah, dia melesetnya 1. Hawa melahirkan Set. Ya. Nah, tapi dia lihat lagi. Waduh, nggak bisa main-main biasa nih. Keturunan zaman Nuh. Saudara kalau teliti baca keturunan zaman Nuh itu, kenapa Tuhan memusnahkan orang-orang waktu zaman Nuh itu? Karena semua udah mutan. Nephilim namanya, keturunan raksasa. Ya, jadi iblis bikin gini. Dia dengar keturunan perempuan ini harus murni. Harus nanti lahirnya dari perawan. Harus benar-benar manusia. Tapi kalau dia pakai itu sepertiga sepertiga. Bentar ya. Sepertiga ya. Malaikat-malaikat yang jatuh itu untuk mencemarkan keturunan manusia ini. Dia pikir habis kan? Habis. Tetapi Tuhan menemukan Nuh, istrinya, 3 anak perempuannya, 3 anak mantunya. Ini manusia yang belum tercermat, dimasukin bahtera. Nah, saudara tahu ceritanya ya. Nah, abad demi abad, ribuan tahun terus menerus, dan iblis itu dengar juga ya. Kalau diterusin terus dia berusaha. Intinya gini, saya mau bilang, kalau iblis itu tahu bahwa suatu ketika ada yang meremukkan kepalanya, dia incer nggak? Gitu aja deh. Mesias ini dia incer nggak? Dia incer. Nah, sampai kepada Daud. Kita udah tahu ya ceritanya. Tuhan menyingkirkan Saul, Tuhan spesial pilih Daud. Daud namanya beloved. Daud orang ditemukan Tuhan. Orang yang ada di dalam hatinya Tuhan, ya, disukai sama Tuhan. Tapi kita tahu ya ceritanya, bahwa Daud itu mau taruh Tuhan itu di center, di pusat, di Yerusalem. Tapi oke lah. Cuman dia udah tahu nih, lama-lama, oh turunan Daud nih. Dia udah mulai urut terus, oh Daud. Nah, Daud itu kan kerajaan. Nah, dia bahwa Yesus itu lama-lama dia juga tahu. Masih keturunan Daud dan harus dari jalur raja kan? Tadi kita udah lihat jalur Maria aja itu jalur cuman legalnya aja. Tapi jalurnya Yusuf jalur raja, tetapi di satu titik yang namanya Yekonya. Ya, saudara bisa baca ya di Matius 1 ayat 12 ada nama Yekonya ini. Kalau kita lihat lagi di Perjanjian Lama, ini kena kutuk nih. Nah, di titik itulah si iblis itu pikir gini, mampus dah lo sekarang, gue menang. Ya, karena apa? Karena ini Tuhan sendiri yang kutuk. Ya, kalau dibaca, ya tentu adalah raja-raja nyembah berhala, yang nggak takut sama Tuhan. Akhirnya Tuhan sendiri yang kutuk nih di titik sampai Yekonya. Nah, kalau kita terus ya ada di dalam Yeremia 22 ya. Saya nggak catat, udahlah ayat 30 ya. Kena kutuk. Nah, sampai kepada Yusuf ya. Jadi keturunan dari Salomo terus Yekonya ada Yusuf. Nah, Yusuf ini anaknya Yakub. Tapi bukan Yakub yang itu ya. Ini benar-benar yang udah sampai jurusannya Yusuf. Tetapi kalau kita baca dari keturunan Maria di Lukas 3, masuk juga nama Yusuf. Anak Eli katanya.
Lukas 3 ayat 23. Eli itu siapa? Eli itu ayahnya Maria. Tapi si Yusuf ini diadopsi sama Eli. Itu makanya disebutnya, kok Yusuf ini sebenarnya anak Yakub sama anak Eli. Eli itu adalah ayahnya Maria. Dan Eli itu mengadopsi Yusuf. Tapi kan ada masalah. Jadi jalurnya bukan jalur kerajaan nih. Nanti kalau anaknya Yesus lahir bukan jalur kerajaan. Terus yang kedua, kalau jalurnya Maria, Pak, di Alkitab tuh kalau namanya perempuan Yahudi nggak terima warisan. Nah kan, jadi iblis tuh kan main di segala zaman sampai dia lihat celah-celah untuk seperti yang kayak gitu. Ya. Nah, tetapi di mana titik Tuhan itu nggak bisa kalah. Saya cuma mau ceritain itu aja sih sebenarnya. Panjang lebar seperti ini, ya. Jadi supaya cepat ya, Matius 1 ayat 16, Yakub memberontakkan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus disebut Kristus. Jadi bapaknya Yusuf yang sebenarnya adalah Yakub, tetapi di dalam Lukas 3 ayat 23 ya tadi kita udah baca ya, anak Eli kan. Oke, juga harus perawan lagi. Jadi ini masalah tentang Yusuf ini masalahnya rumit ini. Yesaya 7 ayat 14, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu sebagai suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung, ya ini perempuan muda, tapi a virgin kalau bahasa aslinya, akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel. Tuhan menyertai. Nah jadi penting sekali nih, penting sekali. Urusan ini harus tepat. 100% manusia murni dan keturunan perempuan yang virgin lagi. Dan kita udah tahu ya, atau yang belum tahu saya kasih tahu nih sekarang. Ketika Yesus itu oleh Roh Kudus ditempatkan di rahim Maria, jadi kalau bayi itu di dalam rahim kan dihubungkan dengan plasenta kan? Plasenta. Ya. Dan plasenta itu ternyata hanya memasukkan makanan dan mengeluarkan kotoran. Masukin makanan, keluarin kotoran ke embrio atau bayi. Tidak menghubungkan darah. Kalau sudah nggak yakin, cek ke dokteran. Tapi kalau saya yakin, gampang aja. Istri saya darahnya golongan A. Anak saya Mika golongan O. Kalau nyampur jadi AO kan. Atau ya, sebenarnya bukan jadi AO, maksudnya jadi nggak bisa lah. Ya buktinya enggak, gitu aja. Ya, karena saya O, istri saya A, anak perempuan saya A. Ya, itu membuktikan aja. Lagi plasenta itu tidak mengalirkan darah. Jadi tidak ada darah manusia. Maksudnya gini, manusia karnal gitu, yang nyampur dengan darah Yesus. Bahwa itu juga hebat. Jadi Yesus itu darahnya benar-benar darah kekal, itu luar biasa. Allah yang menjadi manusia, ya terserah dia aja. Dan darah dan kehidupannya, zoe-nya itu adalah kehidupan Tuhan gitu. Bukan darah Adam. Nah lah gitulah gampangnya. Karena Maria itu keturunan Adam dan Hawa tetap ya. Tetapi Tuhan itu luar biasa. Ya, saya cuma mau kasih lihat bahwa di dalam Bilangan 27 tadi kan ada masalah sedikit, bukan sedikit, gede jadinya. Ini kan Maria, kan si Eli ini kan ayahnya Maria sebenarnya, tapi bukan keturunan jalur raja kan, jalur legal aja, jalur setelah Stambul keturunan, tapi nggak mungkin jadi raja karena jalur raja itu lewat Salomo. Gimana dong? Ya, ini hebatnya di Bilangan 27 ayat 7. Ketika ada anak Zelofehat, itu anaknya, mereka punya anak perempuan semua, ya perempuan semua, 7 anak perempuan dia. Dan ketika ayahnya mati, mereka bilang ke Musa, masa warisan ayah kami larinya ke paman kami? Kami gimana nih anak-anak perempuan? Kemudian Tuhan bawa kasus ini ke hadapan Tuhan dan Tuhan bilang gini, kasih. Di titik ini Tuhan buat luar biasa ya.
Perkataan anak-anak perempuan Zelofehad itu benar, kata Tuhan. Memang engkau harus memberikan tanah milik pusaka kepadanya di tengah-tengah saudara-saudara ayahnya. Engkau harus memindahkan kepadanya hak atas milik pusaka ayahnya. Tadinya di hukum Taurat nggak ada. Tuhan ubah. jadi ketika kita mendengar gini, Yesus itu dari jalur keturunan Matius itu adalah jalur keturunan Raja Israel. Yesus anak Daud, Raja Israel itu benar-benar jalur kerajaan. Jadi saya cuma mau bilang gini lagi. Jadi ulang-ulang ya, Pak Melki bilang saya mau bilang apa sih Pak Melki? Iblis itu biar dari kapanpun, dari ribuan tahun, berabad-abad, beratusan tahun, ribuan tahun, itu terus mau membunuh yang namanya Mesias. Tetapi Mesias itu nggak bisa dibunuh karena yang dilawan Tuhan. Gitu aja yang saya mau bilang sebenarnya. Ya, nggak akan menang dia. Nggak akan menang. Nah, sekarang Yesus udah mati, dikuburkan, bangkit, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah. Terus hasilnya saudara saya. Dan saudara saya tuh ada Mesias, ada juru selamat dalam hidup kita selama-lamanya. Diincar lagi nggak? Ya pasti dia usaha namanya usaha. Makanya segala cara dipakailah untuk membuat orang Kristen itu tidak powerful gitu. Gagal menerima apa yang Yesus sudah kerjakan sempurna di kayu salib. Itu mah kerjaan dia aja, udah gitu aja. Tetapi ketika saudara dan saya mengerti hal ini, nggak akan menang iblis, udah gitu aja. Udah 100%, 1.000.000% nggak akan menang. Ya, iblis sudah kalah mutlak. Sama-sama katakan kalah mutlak. Ya, Matius 1 ayat 24 saya teruskan ya. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti apa yang diperintahkan malaikat itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Selesai masalahnya ya. Tetapi ia tidak bersetubuh sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menyamakan dia Yesus. Saya cuma mau cerita gini. Si Yusuf ini ada Yesus, beres urusannya, serumit apapun gitu. Ayat 23. Naik lagi ya. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka menamakan dia Immanuel. Beres kan? Immanuel artinya apa? Allah menyertai kita. Dan kalau Tuhan menyertai kita ya seperti si Yusuf ini. Tuhan menambahkan semua. Akan menambahkan. Namanya Yusuf tuh Tuhan akan menambahkan. Beres urusan saudara. Maksud saya cuma mau bilang gitu. Amin. Ya. Jadi Yesus juru selamat, Allah darahnya murni. Ya, darahnya murni. 100% Allah, 100% manusia. Karena lahir dari anak darah Maria. Ya, perawan. Ya, juga jalur kerajaan bisa masuk. Saudara ingat itu. Jadi kalau saudara dan tahu Tuhan itu bilang gini, aku mewarisi kerajaan. Saudara bisa bilang gini, amin. Kalau jalur Maria nggak diberesin, seperti tadi dibilangan tuh anak-anak Zelofehad, nggak masuk jalur kerajaan. Tapi Tuhan itu luar biasa ya, nggak bisa dikalahin lah, gitu aja poinnya. Ya, jadi iblis itu terus menerus sampai sekarang. Ya, tapi dia pasti kalah. Ya, Yesus itu adalah Immanuel, sama-sama katakan Immanuel. Ya, God Almighty with us. Dia selalu menyertai saudara dan saya. Amin. Ya, dan ini bicara bukan upaya usaha kita. Ya. Kita ini udah diambil yang paling bodoh tuh gini-gini maksud saya. Tadi kan Yusuf yang di dalam kejadian itu ya, walaupun dia istilahnya, saya simpulkan aja istilahnya ya, dia cawat aja nggak punya, ya nggak punya apa-apa, nol. 1 Korintus 1 ayat 9 katakan ini, tetapi apa yang bodoh dari dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah dari dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Jadi lihat ya, Tuhan cuma mau bilang gini, ini meritokrasi cara dunia sama cara Tuhan beda. Saudara mau pilih, sekarang saya udah jelasin, saudara pilihlah yang benar. Yakin. 28, dan apa yang tidak terpandang dan hina dari bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya apa?
supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Saya bacanya gini, supaya apa? Supaya nggak ada lulunya gitu. Semuanya suplai Tuhan. Semuanya adalah karya Yesus. Sampai Tuhan jagain kita daripada si iblis itu yang dari ribuan tahun berusaha untuk menyerang Mesias. Bahkan Mesias yang udah duduk di tahta, dia mau menyerang. Ininya kan hasilnya, itu miliknya, yaitu kita. Dia nggak akan menang juga, sama posisinya. Amin. Ya, jadi ketika Tuhan menyertai kita, ya ini bicara gini ya, bicara juga waktu istilah tadi dibagi juga ya di dalam buku ini dikatakan ketika orang Israel tuh denger God with us gitu, God with us tuh nilainya penting banget. Coba saudara bilang ya, Tuhan menyertai kita, ya Tuhan menyertai saya. Nah bagi orang Israel mendengar Tuhan menyertai kami gitu, God with us atau Immanuel itu artinya sangat beda dengan kita. Ya maksudnya gini, sekarang kita udah paham ya sama ya, tapi bagi mereka itu benar-benar gini, menang udah pasti gua. Kepalanya gede sebenarnya orang Israel. Saya ingat dulu waktu saya di Israel, di Getur, mereka lagi perang tuh dengan Mesir atau apa ya. Nah cuman supir bisnya manyun aja gitu. Dia bekas tentara tuh supir bis. Ya, kenapa? Ya nih beritanya nih. Wah, kita Perdana Menteri kita belum mau nyerang nih. Kita udah mau diserang terus gini. Nah, singkat cerita ketika di dalam perjalanan itu dia mendengar di berita radio itu bahwa Perdana Menteri Israel siap untuk berperang dan menyerang musuh. Tiba-tiba gini dia bilang gini, "Yeay, kita pasti menang." Kenapa gitu kan orang nanya. Ya jujur ya dia bilang. Ini tentara kami, tentara Israel itu hidungnya di atas ngadep kan. Artinya apa? Tentara Israel itu mempunyai confident, keyakinan penuh bahwa kalau mereka perang tuh pasti menang. Sebenarnya kuncinya ini. Ya saya bacakan, ini kan kalau di dalam buku ini kisah Yosua lah, kita tahu ya, Yosua 6 ayat 20. Lalu bersoraklah bangsa itu, sedang sangkakala ditiup, segera setelah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak-sorai nyaring, maka rubuhlah tembok itu, lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota, masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Saudara dan saya ini lebih memiliki yang sedikit menyinggung ya. Ini kan bicara ada sangkakala, trompet atau shofar ya. Ini bicara tentang Tuhan kasih loh sebenarnya kepada kita. Ya, kalau kita tahu nih nyimpang dikit aja ya, tentang berbahasa roh atau berbahasa lidah, hirala basikiala ya, artinya berdoa berbahasa roh, itu sebenarnya sama dengan trompet ini. Iblis itu udah bingung gitu sebenarnya. Kenapa? Karena dikaitkan sama kan. Kalau itu trompet itu nggak terdengar suaranya jelas, gimana orang bisa mengatakan amin? Nah itu sebenarnya ya percaya aja lah dulu lah. Saya jelasin secara singkat. Ya, Tuhan itu menyertai kita itu dan mereka hanya bersorak gitu. Akhirnya hanya bersorak bahwa Yesus gitu. Jadi iblis itu udah gak makan menang. Intinya itu aja ya. Jadi Tuhan menyertai kita, maka hal-hal baik ya, hal-hal baik itu terjadi di dalam kita, sekeliling kita dan melalui kita. Selalu pasti berhasil. Nah, dengan mendengar bab 1 aja kita udah memiliki pondasi yang itu tuh. Amin. Ya, Pak kok ngomongnya gede-gede banget, Pak? Ya, tadi kan sudah bilang. Saya udah bilang nih, kalau urusan sama Tuhan dan urusan di bawah kasih karunia itu absolut, mutlak, abadi, kekal. Saudara biasakan, semua sekali untuk selama-lamanya, pasti berlimpah-limpah. Ya, yang negatif tidak akan pernah. Tidak ada yang membahayakan kita. Udah ngomong tidak ada, ya nggak ada, ya nol lah. Tidak ada yang lagi yang bisa menghukum kita. Nah itu jadi bahasa-bahasa gitu, itu udah perlu kita pahami nih. Pahami, karena semuanya bicara tentang Yesus. Amin. Ya, dan terakhir, ini benar-benar terakhir ya. Masih ada 5 menit lagi terakhir ya. Jadi urusan Tuhan menyertai kita ini jangan pakai perasaan katanya.
ketika kita dalam keadaan apapun, justru di dalam keadaan kita karena wah Tuhan kayak nggak ada nih, aduh kok masalah menghimpit semuanya, kok kayak nggak ada Tuhan. Disitulah sebenarnya waktu yang terbaik kita grateful, mengucap syukur atau berterima kasih bahwa hadirat Tuhan ya itu tidak pernah meninggalkan kita. Gimana Pak, rasanya ditinggalin kok malah kamsia gitu? Biarin. Ya praktisnya pokoknya Tuhan, saya banyak bersyukur. Ya berterima kasih bahwa Engkau selalu menyertai saya. Berikan Tuhan milikmu. Ya maksudnya milikku. Ya milikku gini. Tanah perjanjian misalnya, milikku. Tuhan bilang gini, gua warisin, amin. Melki, Tuhan itu layak terima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan berkat-berkat di surga. Melki, iya. Apa yang Yesus saya terima sebagai yang saya tidak layak. Amin, amin. Ya, sama nih kita sama kayak orang Israel nih. Orang bilang kepala gede, sebenarnya bukan, karena ada dasar yang kita ngomongin dari tadi. Ya, bahwa Tuhan itu senang kita itu diberkati. Karena nama dia dipermuliakan melalui kita di dalam Yesus. Ya, jangan lupa di dalam Yesus. Nah, ayat terakhir Ibrani 13 ayat 5 bagian B. Karena Allah telah berfirman. Ini aja buktinya ya. Kenapa saya ngomong panjang lebar dari awal tadi? Kok Pak Melki begitu yakin, begitu pasti, begitu tidak tergoyahkan? Ngomong doang atau Pak Melki? Enggak ya. Enggak. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan kau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan kau. Never leave you nor forsake you. Ya, aku sekali-kali tidak akan itu ume. Ya, kalau yang saudara sering dengar khotbah saya, saudara sering dengar ume, double negatif. Jadi, aku tidak meninggalkan kau. Udah cukup kan? Aku sekali-kali tidak akan pernah mungkin, itu double negatif namanya. Tidak akan pernah mungkin gitu. Ume bahasa Yunaninya. Meninggalkan engkau. Aku ume tidak akan mungkin pernah melupakan engkau atau mencampakkan engkau. Wah, Tuhan lupa nih sama gua nih. Gua ditinggalin. Tidak akan pernah mungkin. Nah, Tuhan tidak akan pernah mungkin juga berdusta. Jadi apa, Pak? Jadi hati mental hati kita tuh ya jangan mau digoyahkan gitu aja. Enggak. Lu dosa, lu jangan, kata didakwa gini, Tuhan ninggalin deh, Tuhan pergi deh. Itu di perjanjian lama, saudara. Di perjanjian baru ini, aku tidak akan pernah mungkin. Kalau Tuhan bilang tidak akan pernah mungkin meninggalkan atau melupakan atau mencampakkan kita. Kalau ada siapapun ya hamba Tuhan kan nyebutannya, orang pangkat seberapa sekalipun, jabatannya setinggi apapun, bilang Tuhan meninggalkan, buang ke laut. Bohong dia. Saudara berhadapan sama firman Tuhan. Saudara mau pegang yang mana? Saya pegang firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.